Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teknik polimerisasi. Saya sebagai pemateri pertama itu Nur Ainisa Fajr Marsuki akan membahas mengenai metode penelitian. Itu bahan kimia stirena, butil akrilat dan metil metakrilat dari PT Clearian, natrium lauril sulfat 30%, nonilfenol EO 10, hidrogen peroksida 50%, tersbutil hidroperoksida 70%, amonium persulfat, asam askorbat dan air demineral. Formulasinya monomer dari surfaktan dibuat tetap, yaitu monomer stirena sebesar 22,6%, butil akrilat 11,1%, dan metil metakrilat 1,05%. Sedangkan surfaktan yang digunakan sebesar 4,8-5% dari total formula. Digunakan 2 surfaktan, yaitu natrium lauril sulfat atau surfaktan anionik dan nonilfenol EO 10 atau surfaktan non-ionik. Jadi total bahan baku selain air sebesar 40% dari total formulasi 1000 gram. Nah, sedangkan polimerisasinya itu pada penelitian ini dibandingkan 4 jenis inisiator, yaitu amonium persulfat APS, hidrogen peroksida H2O2, tersbutil hidroperoksida TBHP, dan inisiator redoks H2O2 atau asam askorbat. Konsentrasi inisiator yang digunakan adalah 0,3%, 0,4%, 0,5% dari jumlah total formula. Metode yang dipakai atau yang digunakan adalah semi-continue dan batch. Selanjutnya, untuk semi-continue, larutan inisial charge mengandung sekitar 60% surfaktan yang dilarutkan dalam air demineral. Larutan stream 1 berisi inisiator dan air demineral. Nah, larutan stream 2 sering disebut dengan larutan preemulsi. Larutan ini bersifat sisa surfaktan ditambah monomer-monomer. Pada metode semi-continue ini, sebelum proses dropping larutan stream, dibuat larutan preemulsi terlebih dahulu. Pertama, kedua surfaktan dicampurkan terlebih dahulu. Jumlah surfaktan pada preemulsi adalah 40% dari jumlah total setelah surfaktan larut sempurna dalam air. Monomer satu persatu dimasukkan dengan perlahan-lahan sambil terus diaduk. Setiap selesai satu jenis monomer dimasukkan, maka diaduk terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Barulah ditambahkan monomer berikutnya. Larutan stream 1 dan stream 2 dialirkan ke dalam larutan initial charge dengan kecepatan konstan selama 5 jam. Suhu dijaga tetap, yaitu 70-80 derajat Celcius. Polimerisasi menggunakan labu polimerisasi yang memiliki 5 lubang untuk dropping stream 1, dropping stream 2, kondensor, termometer, dan untuk pengaduk. Kecepatan pengaduk sekitar 150 rpm. Setelah itu dilakukan pasca polimerisasi selama 1 jam. Yang kedua adalah semi-continue initiator redox. Nah, prosedurnya dilakukan dengan mengalirkan larutan asam askorbat ke dalam campuran surfaktan monomer H2O2 atau asam peroksida dan air secara kontinu dengan menjaga kecepatan konstan dan suhu dijaga tetap selama waktu polimerisasi 5 jam. Nah, kemudian dilakukan pula sebaliknya, yaitu H2O dialirkan ke dalam campuran surfaktan monomer, asam askorbat, dan air selama waktu polimerisasi 5 jam. Yang ketiga adalah batch. Nah, dalam teknik batch ini, seluruh monomer, air, dan surfaktan langsung dicampur dalam satu wadah. Ketika suhu polimerisasi tercapai 70-80 derajat Celcius, seluruh inisiator dialirkan ke labu polimerisasi atau chute. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devika. Baik, saya Devika Nur Ainisa akan melanjutkan materinya. Selanjutnya yaitu bagian D, batch inisiator redox. Prosedur yang digunakan sama seperti teknik batch biasa, hanya saja penambahan dilakukan secara short 60 menit atau penambahan sejumlah larutan inisiator tiap 60 menit. Dilakukan penambahan sejumlah larutan asam askorbat ke dalam larutan initial charge selama 60 menit. Dilakukan pula penambahan sejumlah larutan H2O2 ke dalam larutan initial charge selama 60 menit. Karakterisasi kandungan padatan. Sejumlah sampel polimer emulsi ditimbang sekitar kurang lebih 1-2 gram pada aluminium foil yang telah diketahui bobot kosongnya. Sampel tersebut kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai diperoleh bobot yang tetap.
Total kandungan padatan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide. A itu berat aluminium foil kosong, B itu berat sampel sebelum dikeringkan di dalam oven, C itu berat aluminium foil dan sampel kering. Selanjutnya yaitu viskositas. Sampel ditempatkan pada suatu wadah. Viskositas diukur dengan mengatur spindle dan RPM yang tepat pada alat viskometer. Skala yang diperoleh dicatat pada alat viskometer pada skala yang stabil selama beberapa detik. Contoh perhitungan viskositas. Spindle yaitu 4, RPM itu 12, skala baca 30. Maka viskositasnya 30 dikali 100 sama dengan 3000 MPa. Angka 100 merupakan faktor multiplikator yang didapatkan daripada alat Brockfile. Selanjutnya temperatur transisi gelas. Sampel ditimbang sebanyak 5-20 mg. Untuk sampel serbuk, sampel langsung digerus halus, polimer yang diukur, dan pan blanko tetap pada posisi semula selama pengukuran dan diletakkan di dalam pan. Untuk sampel ruberi, sampel dicetak pada alat plat kaca dan dikeringkan. Kemudian, film yang dihasilkan dipotong ke seukuran pan atau diameter film sekitar 3-4 mm. Sampel dalam pan ditutup dengan tutup stainless steel menggunakan alat cerim. Alat DSC dihidupkan dengan mengalirkan gas nitrogen dan pengaturan kenaikan suhu 2 derajat Celcius per menit. Untuk kalibrasi suhu dan panas DSC, pada alat diletakkan blanko berupa pan kosong dan sampel berisi zat pengkalibrasi yaitu indium dan seng. Setelah kalibrasi selesai, sampel indium dan atau seng diganti dengan sampel polimer yang diukur dan pan blanko tetap pada posisi semula selama pengukuran. Selanjutnya pemateri ketiga. Distribusi ukuran partikel. Sampel diambil dengan menggunakan ujung pengaduk, dilarutkan dengan 300 ml air, demineralisasi dan diaduk sampai homogen. Larutan sampel yang digunakan harus sedikit transparan, kemudian dimasukkan ke dalam disposable plastik kuvet dengan tinggi larutan maksimum 15 mm. Sampel diukur menggunakan Zeta Nanoparticle Analyzer dengan setting run 5 kali pengukuran per sampel pada attenuator dengan lebar slit yang optimum yaitu sekitar 6-8. Untuk sampel yang terlalu keruh, maka attenuator akan berada di atas 6, di bawah 6, dan sampel perlu diencerkan. Dan untuk sampel yang terlalu transparan, maka attenuator akan berada di atas 8, maka sampel perlu ditambah. Pengukuran berat molekul juga dilakukan dengan alat ini secara otomatis. Kemudian FTIR. Dari lapisan film yang akan diuji dibuat ukuran yang sama dengan panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm. Selanjutnya diletakkan di atas alat ATR zirconia, kemudian ditempatkan pada ruang pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan mengatur kisaran panjang gelombang mulai 4000 cm sampai 1000 cm. Kemudian bagian hasil dan pembahasan. Untuk kopolimerisasi, penentuan kandungan padatan biasanya merupakan analisis pertama yang dilakukan karena kandungan padatan dapat dijadikan suatu indikator sempurnanya reaksi polimerisasi. Persen kandungan padatan teoritis yang dibuat dalam percobaan ini yaitu 40%. Bila kandungan padatan yang dihasilkan mendekati kandungan padatan teoritisnya, maka akan menandakan reaksi polimerisasi telah berlangsung sempurna. Dari data kandungan padatan pada gambar 1 terlihat bahwa untuk kandungan padatan yang dihasilkan dari percobaan hampir mendekati nilai teoritisnya.
yaitu persen konversi berkisar antara 88,7% sampai dengan 93,0%. Hasil ini membuktikan bahwa polimerisasi telah terjadi dan bahkan hampir sempurna. Pada ARI 4, ARI 5, ARI 6, dan ARI 7 tidak dilakukan pengukuran kandungan padatan. Ini dikarenakan secara fisik terlihat bahwa polimerisasi belum berlangsung secara sempurna. Terjadi yang jelas antara polimer dengan monomernya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, selain dari hasil pengukuran kandungan padatan, data TG yang diukur menggunakan DSC juga menunjukkan bahwa polimerisasi telah terjadi. Secara teoritis, TG copolimer dapat dihitung melalui persamaan Fox, yaitu seper-TG sama dengan WM1 per TG1 ditambah WM2 per TG2 ditambah WMN per TGN, di mana TG1, TG2, dan seterusnya adalah TG homopolimer, sedangkan WM1, WM2, dan seterusnya adalah fraksi berat dari masing-masing monomer terhadap total berat monomer. Berdasarkan persamaan Fox, TG teoritis copolimer pada penelitian ini adalah 30 derajat Celcius. Data TG yang diperoleh ARI 2 sama dengan 32,8 derajat Celcius, ARI 3 42,6 derajat Celcius, ARI 8 sama dengan 35,4 derajat Celcius, ARI 9 sama dengan 40,3 derajat Celcius, ARI 11 sama dengan 35,5 derajat Celcius, dan ARI 12 sama dengan 34,8 derajat Celcius. Dan untuk menunjukkan nilai TG yang berbeda dari TG homopolimer stirena dengan 100 derajat Celcius, homopolimer butil akrilat dengan TG minus 54 derajat Celcius maupun homopolimer metil metakrilat dengan TG 105 derajat Celcius. Data A TG tersebut membuktikan bahwa yang terbentuk adalah copolimer bukan homopolimer. Adanya pergeseran dalam spektrum IR juga memperkuat bukti bahwa telah terjadi proses polimerisasi. Spektrum IR memperlihatkan terjadinya pergeseran bilangan gelombang gugus karbonil ke arah bilangan gelombang yang lebih besar. Bilangan gelombang C rangkap 2O dari monomer butil akrilat 1725 cm, monomer metil metakrilat 1717 cm minus 1, sedangkan bilangan gelombang copolimer adalah 1728 cm minus 1. Selanjutnya, adanya pergeseran ini diakibatkan terjadinya reaksi polimerisasi pada ikatan C rangkap 2C yang ada pada butil akrilat dan metil metakrilat, sehingga ikatan rangkap terkonjugasi menjadi hilang dan menyebabkan terjadinya kenaikan energi untuk melakukan stretching C rangkap 2O. Kenaikan energi ini mengakibatkan kenaikan bilangan gelombang. Data berat molekul polimer yang dihasilkan yang dapat dilihat pada gambar 4 memperkuat bahwa polimerisasi telah terjadi. Hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan kandungan padatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan padatan merupakan salah satu parameter analisis yang penting untuk dilakukan untuk polimerisasi menggunakan inisiator APS baik menggunakan teknik batch, semi-continuum maupun inisiator redox didapatkan persen kandungan padatan yang hampir mendekati nilai teoritisnya, yaitu sebesar 40%, di mana persentase konversi berkisar antara 88,7% sampai dengan 93,0%. Lain halnya dengan inisiator organik TBHP maupun H2O2. Tidak dilakukannya pengukuran ini disebabkan karena secara fisik terlihat jelas bahwa polimer yang dihasilkan sangatlah tidak sempurna sehingga dapat dipastikan bahwa kandungan yang padatannya pun akan sangat rendah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya, jadi karena kandungan padatan merupakan salah satu indikator sempurnanya reaksi, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan inisiator TBHP maupun H2O2, polimerisasi telah terjadi namun belum berjalan dengan sempurna. Hal ini berkaitan erat dengan laju dekomposisi yang biasanya dispesifikasikan dengan waktu paruh dan juga kelarutan masing-masing inisiator di dalam air. Waktu paruh merupakan waktu pada saat suhu tertentu konsentrasi suatu zat itu menjadi setengahnya saat dilakukan polimerisasi pada suhu 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Waktu paruh untuk inisiator TBHP dan H2O2 jauh lebih tinggi daripada inisiator APS, sehingga dapat dipastikan bahwa pada temperatur proses polimerisasi tersebut, inisiator TBHP maupun H2O2 belum terdekomposisi secara sempurna, dan dapat dikatakan bahwa pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius tersebut bukan merupakan suhu yang optimum bagi dekomposisi inisiator TBHP dan H2O2. Di samping itu, kelarutan inisiator organik TBHP dalam air sangatlah rendah, sehingga berpengaruh juga terhadap polimer emulsi yang dihasilkan. H2O2 merupakan inisiator anorganik yang memiliki kelarutan yang tinggi dalam air, namun kelarutan APS dalam air lebih tinggi daripada H2O2, sehingga inisiator APS lebih sering dipakai. Kemudian berikut adalah gambar, yaitu gambar hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan viskositas. Viskositas diukur menggunakan alat viskometer Brockfield. Alat ini bekerja berdasarkan friction yang ditimbulkan oleh emulsi terhadap luas area spindle yang digunakan. Viskositas berpengaruh terhadap hasil polimer emulsi. Aplikasi polimer untuk bahan pelapis atau coating dan biasanya memerlukan polimer yang viskositasnya itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga dia tidak terlalu encer. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Berdasarkan data yang didapat, disimpulkan dengan teknik semi-kontinu, makin banyak inisiator yang ditambahkan, viskositas makin bertambah besar. Kenaikan ini disebabkan karena semakin banyak inisiator yang ditambahkan, kecepatan pembentukan radikal makin cepat, sehingga kecepatan masuknya radikal ke partikel juga makin cepat. Dengan makin cepatnya radikal masuk ke partikel, kecepatan polimerisasi bertambah pula, yang pada akhirnya akan memperbesar ukuran partikel yang dihasilkan. Makin besar ukuran partikel yang dihasilkan, belitan antar rantai akan makin kuat, juga sehingga terjadi kenaikan viskositas. Pengaruh teknik polimerisasi batch dan semi-kontinu terhadap viskositas juga menunjukkan adanya sedikit perbedaan. Untuk teknik batch, karena adanya konsentrasi monomer yang tinggi pada saat polimerisasi, akan mengarah pada pembentukan polimer rantai lurus atau linear. Sedangkan teknik semi-kontinu, konsentrasi monomer pada saat polimerisasi lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi polimernya, sehingga mengarah pada pembentukan polimer rantai cabang. Belitan rantai polimer yang bercabang lebih besar daripada rantai lurus, sehingga viskositas rantai polimer yang bercabang lebih besar. Di samping itu, terbentuknya ukuran partikel yang bimodal turut berkontribusi terhadap rendahnya viskositas yang dihasilkan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan viskositas antara inisiator redox dengan inisiator APS, di mana terlihat jelas bahwa untuk inisiator APS terbentuk sistem bimodal yang mengakibatkan rendahnya viskositas yang dihasilkan. Hubungan jenis inisiator dan teknik polimerisasi dengan ukuran partikel. Ukuran dan distribusi ukuran partikel merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi sifat-sifat polimer. Biasanya, dengan semakin kecilnya ukuran partikel, maka penyusunan pada coating polimer akan lebih rapat sehingga tidak ada ruang untuk partikel lain akan masuk. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa copolistirena atau butil arkilat atau metil metakrilat terbentuk dengan kandungan padatan berkisar antara 35 sampai 37%. Persen konversi 88 sampai 93%, dan nilai Tg berkisar antara
32,8 sampai 42,6 derajat Celcius. Jenis dan konsentrasi inisiator serta teknik polimerisasi mempengaruhi ukuran partikel yang diperoleh. Semakin banyak jumlah inisiator yang digunakan, akan menghasilkan kopolimer dengan ukuran partikel yang makin besar. Kopolistirena atau butil akrilat atau metil metakrilat kurang sempurna pembentukannya bila digunakan inisiator TBHP dan H2O2. Inisiator redox lebih baik daripada inisiator APS karena mengarah ke pembentukan partikel yang monodispers. Penambahan inisiator 3 gram per 1000 gram formula merupakan kondisi terbaik karena partikel yang terbentuk lebih kecil dan distribusi ukuran partikelnya cenderung mengarah ke monodispers. Dalam percobaan ini, teknik batch lebih baik daripada teknik semi-kontinu karena indeks polidispersitasnya lebih rendah. Asam askorbat dalam inisiator redox berfungsi sebagai pemicu dalam pembentukan radikal OH, sehingga dengan adanya asam askorbat akan terbentuk polimer emulsi yang jauh lebih sempurna daripada tanpa penambahan asam askorbat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.